Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri Husaini dengan NPI 1462000206. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai test case pengujian dari web online shop yaitu bineka.com yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas ITS mata kuliah pengujian perangkat lunak. Yang pertama tes yang dilakukan adalah login test. Di sini saya langsung saja menuju ke Seleniumnya. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini itu untuk username dan password kosong. Kita langsung run testnya saja. Nah, untuk yang pertama sudah ya. Jadi user dan passwordnya kosong. Di situ tertulis pesan kesalahan email harus diisi. Kenapa yang error cuma emailnya aja? Karena pengisian pertama itu kan pengisian pertama itu memang emailnya saja, jadi tidak langsung email dan password. Jadi yang pertama muncul pasti email harus diisi terlebih dahulu. Langsung tes yang kedua, username kosong. Ini untuk pesan kesalahannya itu sama aja kayak yang username dan password kosong, karena yang dikosongi yaitu username saja yang pertama muncul di halaman login. Lalu yang ketiga, password kosong. Password kosong, pesan kesalahan yang muncul itu seperti berikut: password harus diisi. Nah, lalu yang selanjutnya kita langsung saja, username dan password benar. Kita langsung run saja. Untuk user dan password benar itu berhasil juga valid. Lalu yang terakhir yaitu username benar namun password salah. Kita langsung saja masuk ke tesnya. Nah, di sini pesan yang kesalahan yang muncul itu login error, kata sandi salah. Jadi kalau username-nya yang dimasukkan benar namun passwordnya salah, misalkan saya di sini mengisikan 123 seperti tadi, itu akan muncul pesan kesalahan seperti berikut. Ini semua valid dari login test. Kita langsung saja menuju ke search test atau tes untuk kolom pencariannya. Pertama langsung saja kita run tesnya. Untuk pencarian sederhana itu berhasil valid dengan kata kunci tertentu dan menampilkan hasil pencarian sesuai kata kunci. Lalu yang kedua itu bagaimana jika input kolom pencariannya kita kosongkan. Hasilnya seperti berikut. Itu tidak ada respon apa-apa, jadi kita simpulkan tidak valid karena hasil yang diharapkan adalah memunculkan pesan kesalahan
kolom pencarian harus diisi. Oke, yang terakhir, yang ketiga adalah mengetikkan karakter jumlah 1500 karakter. Di sini kita langsung saja run tesnya. Nah, berarti muncul peringatan atau pesan kesalahan error 414. Jadi sistem tidak dapat membatasi karakter yang dimasukkan ke kolom pencarian. Jadi kita simpulkan tes tidak valid. Oke, selanjutnya kita lakukan stock test. Ini untuk mentes apakah jumlah item yang dapat dimasukkan ke stok itu sesuai. Jadi yang pertama kita masukkan jumlah itemnya minus. Harusnya hasil yang diharapkan itu menampilkan bahwa jumlah barang minimal 1. Kita lakukan tesnya langsung saja. Nah, di sini malah muncul hasil minus seperti ini. Nah, mungkin tesnya error, kita ulangi lagi. Oke, tesnya berhenti di sini ya. Ini karena sistem tidak merespon apa-apa. Jadi ketika jumlah barang dimasukkan minus, itu hasil pengujiannya tidak ada respon. Kita simpulkan tes tidak valid. Kita langsung saja lanjut ke tes yang valid, yaitu memasukkan barang atau jumlah item sesuai stok. Langsung saja run tesnya. Oh iya, mohon maaf ini ternyata belum login. Kita lakukan login aja. Nah, tesnya valid ketika memasukkan jumlah sesuai stok. Jadi kesimpulannya tesnya valid. Ya, selanjutnya kita mengisi jumlah item di pengisian tadi di jumlah stok. Kita isi 0. Apa yang terjadi? Kita run saja tesnya. Nah, di sini sistem tidak merespon apa yang hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan pesan kesalahan jumlah barang minimal 1. Namun hasilnya tidak ada respon, jadi kita simpulkan tes tidak valid. Lalu yang keempat itu mengisi jumlah barang dengan huruf. Nah, hasil yang diharapkan kan harusnya kolom itu hanya bisa diisi dengan angka, kolom item. Nah, kita langsung saja lakukan tesnya. Nah, di situ bisa kita lihat tadi bisa diisi dengan huruf dan sistem tidak merespon apa-apa. Jadi kita simpulkan hasil tidak valid. Lalu yang berikutnya ada mengisi jumlah barang dengan simbol. Sama seperti sebelumnya, harusnya sistem memunculkan pesan kesalahan, kolom hanya bisa diisi dengan angka.
Kita langsung saja run tesnya. Nah, bisa dilihat sini bisa diisi dengan simbol. Harusnya sistem melarang kolom tadi, kolom untuk stok tadi diisi dengan simbol. Jadi hasil pengujiannya tidak ada respon dan kesimpulannya tes tidak valid. Oke, selanjutnya kita menuju ke biodata test. Di sini kita masuk untuk mengedit nama. Di sini saya gunakan nama depan. Oke, langsung saja kita lakukan tes pertamanya, yaitu nama depan kita kosongkan. Hasil yang diharapkan yaitu memunculkan pesan kesalahan nama wajib diisi. Kita lakukan saja tesnya. Nah, di situ dapat dilihat muncul peringatan dan muncul pesan kesalahan nama depan wajib diisi. Jadi kesimpulannya tes valid. Oke, tes yang kedua adalah kita masukkan nama depan huruf. Jadi kita masukkan nama depan diisi dengan huruf. Hasil yang diharapkan adalah dapat menyimpan huruf tersebut. Nah, hasil pengujiannya kita langsung saja running testnya. Jadi dapat dilihat sistem dapat menyimpan huruf yang diketik. Jadi kesimpulannya tes valid. Oke, tes yang ketiga adalah nama depan kita isi dengan huruf lebih dari 25 kata. Di sini hasil yang diharapkan adalah sistem dapat membatasi pesan atau huruf yang bisa diketik. Dan langsung saja running testnya. Oke, di sini setelah dites, hasil yang di hasil dari pengujiannya itu menampilkan pesan kesalahan huruf maksimal adalah 25 kata. Jadi kita simpulkan tesnya valid. Oke, selanjutnya kita lakukan tes, yaitu kita isi nama depan tadi dengan simbol. Hasil yang diharapkan adalah sistem dapat menampilkan pesan kesalahan nama hanya bisa diisi dengan huruf. Oke, langsung saja kita running tesnya. Nah, setelah dites, setelah running, kita hasilkan atau kita dapat melihat pesan kesalahan, yaitu entry is invalid. Jadi hasil yang diharapkan cocok dengan hasil yang diuji. Kita simpulkan tes valid. Lalu selanjutnya kita lakukan tes, yaitu menampilkan atau mengetikkan nama depan dengan angka. Kita langsung saja running tesnya. Nah, setelah di run, sistem tetap menampilkan pesan kesalahan, yaitu entry is invalid. Jadi sistem dapat membatasi atau ya membatasi bahwa kolom harus hanya bisa diisi dengan huruf.
Oke, jadi tesnya valid. Selanjutnya kita lakukan kartes. Kartes ini untuk mengetes atau menguji item yang dapat dimasukkan ke jumlah item yang dapat dimasukkan ke keranjang. Apakah sudah sesuai? Kita lakukan tes yang pertama yaitu jumlah item minus. Jadi hasil yang diharapkan adalah muncul pesan kesalahan bahwa jumlah barang minimal 1. Kita langsung saja lakukan tesnya. Nah, seperti dilihat ketika memasukkan jumlah item minus, hasil yang dia ditampilkan itu tidak ada. Jadi item langsung dihapus. Jadi kita simpulkan tes tidak valid karena tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu yang berikutnya adalah jumlah item sesuai stok. Jadi kita ketikkan jumlah item sesuai dengan stok barang yang tersedia. Oke, langsung saja kita running testnya. Nah, hasil yang diharapkan yaitu dapat menyimpan hasil perkalian harga barang dengan jumlah item. Nah, hasil pengujiannya seperti dilihat dapat ditampilkan total harga sesuai jumlah item yang dimasukkan. Jadi kesimpulannya tes valid. Lalu yang berikutnya kita lakukan tes jumlah item diisi dengan 0. Kita langsung saja running testnya. Nah, hasil yang diharapkan yaitu memunculkan pesan kesalahan bahwa barang minimal 1, namun setelah dites tidak ada respon apa-apa, bahkan barang langsung dihapus begitu saja. Jadi kesimpulannya tes tidak valid. Oke, selanjutnya kita lakukan tes dengan mengisi jumlah item tadi dengan huruf. Sistem hasil yang diharapkan adalah memunculkan pesan kesalahan bahwa input harus dimasukkan dengan angka. Oke, langsung saja kita running testnya. Oke, setelah dilakukan tes, hasil pengujiannya itu tidak ada respon. Harusnya sistem dapat menampilkan pesan kesalahan input hanya bisa dimasukkan dengan angka. Jadi tes tidak valid. Lalu tes selanjutnya kita lakukan dengan mengisi kolom tadi dengan simbol. Hasil yang diharapkan tetap sama seperti yang sebelumnya, yaitu menunjukkan pesan kesalahan bahwa input harus dimasukkan dengan angka. Kita langsung saja running testnya. Nah, seperti yang dilihat tadi, tidak ada respon dari sistem. Sistem dapat memasukkan simbol tapi tidak merespon apa-apa. Jadi bisa dikatakan tes tidak valid. Oke, sekian dulu tes pengujian dari web online shop bineka.com yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.